Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru semuanya yang berbahagia. Ada pertanyaan yang sangat menarik. Seandainya saya setelah selesai menempuh pendidikan guru penggerak dalam jangka waktu 3 tahun, apa yang akan Anda lakukan sebagai alumni? Tentu saya akan mengamalkan ilmu yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Nilai-nilai yang menjadi pedoman, yang menjadi moral bagi guru penggerak itu harus diamalkan. Yang pertama yakni berpusat kepada siswa. Saya tertarik dengan istilah ini karena inspirasi dari Ki Hajar Dewantara begitu mengunjam ke hati. Selama ini kita melihat banyak praktek-praktek yang belum berpusat kepada siswa. Masih ada sabotase untuk kepentingan pribadi, kepentingan untuk finansial dan lain sebagainya. Tetapi dengan kita belajar pada pendidikan guru penggerak ini, kita bisa mengambil sebuah hikmah bahwa seorang guru penggerak harus didasari oleh semangat untuk memberdayakan dirinya serta memanfaatkan aset yang ada untuk menyediakan suasana belajar dan proses pembelajaran yang positif serta berkualitas bagi muridnya. Artinya bahwa segala aset termasuk diri kita, kemampuan kita, itu semuanya diperuntukkan untuk siswa. Aset-aset, fasilitas, dan semuanya yang ada di lembaga pendidikan itu harus berpusat kepada siswa. Karena ketika berpusat kepada siswa, kita bisa menguatkan, kita bisa meningkatkan kualitas pendidikan itu. Karena apa yang dibutuhkan oleh siswa itu, itulah yang menjadi dasar kebijakan untuk mengambil keputusan. Seandainya saya jadi kepala sekolah misalnya, maka anggaran yang diperuntukkan kepada siswa itu harus lebih besarkan, lebih didominankan. BOS, PPIP dan sebagainya harus dijalankan sesuai amanah yang memang ditujukan untuk siswa. Begitu juga dengan dana partisipasi bisa kita manfaatkan untuk mengembangkan prestasi-prestasi siswa. Dan nilai yang berikutnya yakni nilai mandiri. Guru penggerak itu harus terus belajar sepanjang hayat. Guru penggerak tidak boleh hanya kalau ditugaskan ikut diklat, kalau tidak ditugaskan tidak ikut diklat. Dia harus terus belajar, merasa butuh untuk meningkatkan kualitas dirinya, mengikuti webinar, mengikuti Zoom meeting, mengikuti diklat-diklat, mengikuti seminar dan sebagainya. Itu harus didasari pada kepentingan dirinya untuk terus belajar dan belajar, meningkatkan kualitas dirinya, sehingga kualitas dirinya itu nanti dipergunakan untuk siswa, ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, peningkatan pendidikan. Saya juga menempuh pendidikan di doktoral, yakni tentang manajemen pendidikan Islam. Nah, dari selama 3 tahun nanti insya Allah saya sudah selesai. Jadi manajemen pendidikan Islam yang saya tempuh itu digabung dengan pendidikan guru penggerak akan bisa dimanfaatkan untuk membangun pendidikan insya Allah. Dan nilai yang ketiga yakni nilai reflektif. Seorang guru penggerak harus terus untuk menggali berbagai pengalaman-pengalaman, melakukan refleksi terhadap pengalaman-pengalaman terkait hubungan dengan rekan sejawat, terkait dengan siswa, terkait dengan berbagai hal. Itu harus mau untuk melakukan refleksi, menuliskan berbagai hal, menerima saran-saran dan lain sebagainya. Itu digunakan untuk sebagai perencanaan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan selanjutnya. Itu adalah nilai-nilai reflektif, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Maka dia harus terus melakukan refleksi, temuan-temuannya apa saja, kekurangan perasaannya terhadap
hal itu bagaimana itu dituangkan, dan itu akan menjadi kebijakan untuk membuat kebijakan-kebijakan berikutnya. Dan nilai yang selanjutnya yakni dari guru penggerak, yakni nilai kolaboratif. Ini sangat penting sekali bagi seorang guru penggerak, bahwa dia itu tidak sendirian untuk membangun pendidikan. Maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak boleh satu orang, tetapi harus banyak orang. Maka guru penggerak harus menggerakkan banyak orang. Dia harus berhubungan baik dengan sesama, dengan yang lainnya, dengan kepala sekolah, dengan guru, teman sejawat ya, kemudian dengan siswanya, dan juga dengan komite sekolah, dan juga dengan masyarakat. Dan mungkin juga ada alumni. Alumni adalah kekuatan yang sangat bagus sekali. Kalau kita lihat bukunya Pak Khairul Tanjung tentang anak singkong itu, bagaimana beliaunya bisa memberi sumbangsi kepada SMA Budi Utomo sehingga bisa membangun sekolah dengan dana yang besar. Begitupun juga dengan pengalaman saya kemarin ketika saya studi banding di SMA Tulungagung, SMA Kedungwaru. Dari kekuatan alumni bisa membangun aula yang begitu besar. Begitupun juga dengan di SMA Puri bisa membuat gedung olahraga dan sebagainya. Ini adalah kekuatan. Semua elemen harus kita rangkul. Permasalahan-permasalahan harus kita selesaikan dengan musyawarah, karena dengan musyawarah kita bisa menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan miskomunikasi, misunderstanding terhadap berbagai hal, termasuk dengan teman sejawat, termasuk dengan masyarakat yang protes. Bisa kita fasilitasi dengan kita ajak berunding, kita ajak musyawarah untuk menyelesaikannya. Makna terakhir yakni inovatif. Seorang guru penggerak harus mampu senantiasa memunculkan gagasan-gagasan yang segar dan tepat guna. Saya contohkan misalnya salah satu ide segar yang ingin saya lontarkan menjadi sebuah kebijakan, yakni dengan membangun studio sebagai media sosialnya. Selama ini sekolah masih kurang mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya, sehingga masyarakat cenderung miskomunikasi, cenderung salah paham terhadap sekolah dan menuduh sekolah dengan berbagai macam tuduhan. Nah, oleh karenanya kita berikan saluran yang tepat guna. Misalnya saja kita buat studio ini yang akan menjadi saluran baik di YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Anak-anak kita didik jurnalistiknya ya di majalah, di website, dan sebagainya. Kebijakan-kebijakan pendidikan bisa kita tuangkan. Ada program misalnya kepala sekolah mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya melalui podcast. Guru tidak hanya sekedar mengajar di sekolah, di kelasnya, tapi beliau juga bisa mengabadikan pembelajarannya itu melalui pembelajaran di studio ini. Misalnya seperti LMS gitu kan. Jadi guru matematika bisa ngajar di sini sehingga anak-anak bisa, ketika dia tidak paham di kelas, bisa membuka di YouTube-nya tentang pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru tersebut. Begitupun juga dengan guru-guru yang lainnya, semuanya kita rekam sehingga anak didik kita ini bisa membuka di rumah, tidak hanya sekedar di kelas yang kemudian lupa, tetapi dia bisa membuka kembali, melihat kembali tayangan-tayangan atau penjelasan-penjelasan dari Bapak Ibu guru. Halo BK, misalnya pendidikan parenting ini ditangani oleh BK. Siswa-siswa yang bermasalah bagaimana menanganinya, ini ditangani oleh BK, dan ini komunikasi yang sangat bagus sekali. Termasuk misalnya juga saya ingin melontarkan tentang di perpustakaan. Perpustakaan kita masih dikelola secara tradisional. Bagaimana perpustakaan itu menjadi perpustakaan yang sesuai dengan zamannya, yakni berbasis aplikasi. Saya pernah belajar tentang aplikasi Slim. Waktu itu saya berikan kepada kepala sekolah, ternyata ditolak. Padahal di Slim ini kita bisa menghubungkan, mengakses
ke perpustakaan nasional. Ya, kita bisa membuat barcode, kita bisa menyediakan film, menyediakan e-library dan lain sebagainya, dan ini selama ini belum tersentuh di perpustakaan-perpustakaan. Saya masih terinspirasi dengan di kuliah saya S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, di mana merupakan perpustakaan yang terbaik. Di sana ada penelitian-penelitian ilmiah, ada jurnal, ada buku, ada novel, bahkan ada film-film juga, ada e-katalog, ada e-library. Semuanya sangat menarik dan itu sangat inspiratif bagaimana perpustakaan menjadi pusatnya anak-anak belajar di situ. Dan tentu membangun fasilitasnya adalah lebih baik dan berkualitas sehingga siswa yang datang ke situ nyaman untuk terus belajar. Saya kira seperti itu pengalaman yang perlu dibagikan kepada panjenengan semuanya terkait dengan nilai-nilai yang harus kita amalkan sebagai alumnus pendidikan guru penggerak. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Salam dan sehat.